Sejarah bilang, tanah kelahiran beta adalah tanah raja-raja. Mempesonakan mata, memukau hati dan rasa. Selamat datang toh. Angin laut berasa paling sajo tiap kali beta datang ke sini. Kamu rasa begini sudah tiap kali beta mau pulang ke Nusa Ina. Aku ngerasa kayak mau pulang ke rumah. Selalu beta rindu jumpa dengan beta pun mama tersayang. Perjalanan ke Nusa Ina atau ke Pulau Seram mesti pakai kapal. Lewat pelabuhan Tulehu nih, salah satu yang paling ramai di kota Ambon. Kalau pergi dari Ambon, akan sekitar setengah jam sampai. Tapi, setiap jam kapal pergi ke Pulau Seram. Setiap hari hanya 2 kali sah, jam 9 pagi dan jam 4 sore. Kecuali hari Minggu. Cuma pagi saja yang kapal jalan. Perkenalkan, beta pun nama Olda Jolanda Olivia Seselisa. 148 yang fit 1330. Penumpang juga mesti tahu kapal mana yang dong mau naik. 355 ya. Kapal cepat 3 jam sampai. Akan pun tiket harga mulai dari Rp140.000. Atau referee 5 jam baru sampai. Akan pun tiket harga mulai dari Rp105.000. Nah, kalau kapal referee, mobil juga bisa ikut menyeberang. Tulehu bukan cuma sekedar ada pelabuhan sah. Ada banyak cerita di sini. Mari beta cerita sambil tunggu kapal sandar. Beta mau kasih lihat ini toh, cuma ada di Maluku. Belut raksasa. Kalau orang sini bilang, morea. Akan hidup di mata air Wailatu. Salah satu mata air yang katong anggap paling sakral. Karena dulu, ini jadi tempat mandi raja-raja di Maluku. Biar akan pembobot besar lagi, sampai 10 kilo. Morea ini dia seng gigi. Jadi, biar mama-mama dapat cuci di sini lagi. Aman saja. Seng sabarang morea muncul, mesti pancing dengan mis ikan. Yang pancing nih juga mesti dia pempawang lagi. Jadi kalau beta ya pasti seng bisa. Nah, kalau barandam biar panas begini, pasti bisa. Paling favorit sudah. Kalau ale nanti ke Tulehu, ale juga mesti mampir di air panas satu asa. Akan pun tiket masuk murah sah. Cuma Rp5.000. Sama kayak mata air tanpa morea hidup tadi. Air panas ini juga akan pun asal dari mata air alami. Pas par ale yang mau wisata sehat toh, kalau ale datang ke Maluku Tengah. Jadi tanpa rekreasi sambil katong istirahat katong pun mata dan pemandangan alam. Ya kalau orang luar negeri bilang sih, jacuzzi alami. Hehehe. Pulau Seram jadi pulau paling besar di Maluku.
Dari sini katong percaya manusia pertama di Maluku lahir. Itulah kenapa Pulau Seram ini dong bilang Nusa Ina atau Pulau Ibu. Di sini pula salah satu rempah tertua di Maluku masih dihasilkan. Beta jadi ingat ketika dulu beta ikut Putri Pariwisata Nusantara tahun 2018, beta dapat pembekalan soal kekayaan rempah di Maluku. Nah, gara-gara ini nih, beta pun tanah kelahiran terkenal sampai di Eropa sana. Sampai akhirnya pemerintah Belanda dong bikin kongsi dagang pertama di tanah air. Kalau dulu harga pala setara dengan harga emas. Itulah kenapa dong jaga bilang buah emas. Sekarang di Pelabuhan Amahai ini pala dijual, tergantung musim. Satu tahun tuh kira-kira berapa kali Bapak? 1 tahun 3 kali. Oh, 1 tahun Ya. 3 kali panen. Ya. Itu biasa kalau Bapak udah panen tuh pala nih bikin apa sah? Ini kan bunganya untuk dijual saja, ini bunga sama biji. Wah, akan bunga nih jual, Ya, bikin kalau- biji. Ya, Kalau akan pun daging biasa pakai pada bikin. dia pun daging biasa pakai bote bikin manisan. Di sini manisan itu. Manisan pala ya? Ya, manisan pala. Sekarang harga pala nih akan naik turun. Tapi yang paling mahal akan pembagian bunga atau fuli pala. Akan pun harga 210.000 per kilo. Orang banyak olah pala, mulai dari jadi bumbu, kuliner, hingga cemilan yang kayak manisan buah pala nih. Sekarang ini manisan buah pala orang jual paling banyak. Biasanya akan jadi inovasi oleh-oleh khas dari Maluku. Oleh-oleh sudah tangang untuk lanjut perjalanan. 4 jam dengan mobil ke desa tertua di Maluku. Orang Maluku percaya Desa Sawai adalah desa yang paling tua di Maluku. Biar dong bilang tertua lagi. Desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Manusela nih akan pun indah buka main. Di sudut manapun indah untuk foto-foto. Hehehe. Tetua kampung bilang pedagang Arab tiba lebih ke muka di sini, sebarkan pengaruh hingga sekarang nuansa Islami paling kental berkembang di sini. Sing cuma itu, orang kampung paling hangat menyambut. Begini memang konsep penginapan milik Bapak Ali. Salah satu penginapan wisata di Desa Sawai. Akan pun nama Lisar Bahari. Penginapan ini nih akan membentuk kayak rumah panggung di atas laut. Kemanapun ketemu mata memandang, yang terlihat nih cuman pemandangan laut yang indah. Akan pun harga sewa juga terjangkau. Per orang cuman Rp350.000 saja. Itu katong sudah pemakan 3 kali. Hari ini beta pun niat keliling Desa Sawai supaya apa yang beta lihat bisa jadi bekal toh sebagai putri pariwisata. Tujuan pertama salah satu yang tercantik di Desa Sawai, Tebing Hatupia. Naik kapal dulu, orang sini bilang Johnson. Sing lama,
Sekitar 15 menit, sampai di lokasi. Hatupia, orang sini bilang artinya batu sagu. Itu karena dulu katanya ada keluar sagu dari celah bebatuan ini. Sekarang tebing Hatupia jadi tujuan favorit wisata. Untuk melihat kombinasi pemandangan laut dan tebing batu. Setiap hari ada saja wisatawan yang datang. Menikmatinya begini kakak, bersampan, santai, karena kampung Omba jua tenang. Lanjut snorkeling, katong lihat pemandangan bawah laut. Untung beta seng sendiri, ada anak-anak desa sawah yang batamang. Ya, sekalian jadi pemandu lokal toh, bikin ceria suasana. Sing jauh dari tebing Hatupia ada keramba cinta. Yang unik, kerambanya ini akan membentuk love. Ya makanya itu toh dong kasih nama keramba cinta. Hehehe. Bukan cuma pemandangan cantik yang ditawarkan, banyak juga ikan yang dibudidayakan untuk dilihat. Kalau Bapak Taha yang punya bilang, ada sekitar 15.000 ikan di sini. Meski awalnya ingin jadikan keramba cinta ini sebagai tempat tinggal, sekarang ini siapa saja yang datang dapat sambut paling hangat kayak keluarga. Juga dianggap kreatif, keramba cinta ini masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award tahun 2023 sebagai destinasi kreatif di Indonesia. Jadi Bapak beta mau tanya, Bapak punya awal sampai bisa bikin ini jadi keramba cinta tuh bagaimana? Jadi saya bikin rumah tinggal, rumah imajinatif. Jadi dulu waktu kecil, waktu saya melihat gunung, dan saya rasa ini bukan saya saja, semua anak-anak kecil waktu melihat gunung, kita ingin bikin villa. Waktu melihat sungai, kita ingin bikin rumah di air terjun. Waktu melihat laut, kita ingin bikin istana di laut. Oke, Bapak jadi kenapa Bapak kasih nama ini keramba cinta? Begini, kearifan lokal di sini, orang sering buat keramba ikan. Kalau keramba ikan yang dipelihara pasti ikan. Ada juga yang buat keramba lobster, yang dipelihara lobster. Nah, saya buat keramba cinta ini, kenapa dinamakan keramba cinta? Karena disinilah tempat di mana cinta dibudidayakan. Oke, cinta. Karena dikhawatirkan akan punah. Cinta mengalami degradasi, penurunan, dikhawatirkan orang kehilangan rasa. Makanya saya ingatkan dengan keramba cinta ini. Siap. Berarti Bapak sebagai seseorang yang bikin keramba cinta ini, adakah pesan cinta untuk Indonesia? Kehancuran yang paling besar bukanlah manusia mati, tetapi ketika manusia kehilangan cinta. Luar biasa. Jadi Bapak beta bisa berenang di sini, dapat cinta? Kenapa bisa? Cinta orang sering abadikan dengan kamera.
Di sini, di Kerambat Cinta, satu-satunya tempat di bumi di mana cinta bisa diselami. Sejak dibuat 4 tahun lalu, Kerambat Cinta jadi paling banyak dikunjungi. Menikmati hari sambil menunggu senja terbenam. Pagi ini suasana di Desa Sawai su paling rame. Orang-orang semua sudah kumpul mau ikut tradisi unik akan pung nama Kuku Kepeng. Tradisi ini per anak bayi yang baru lahir, akan pung perayaan saat anak bayi baru keluar rumah untuk pertama kalinya. Adik bayi dapat gendong keliling kampung. Sambil nanti rame-rame orang-orang berebut uang saweran. Hahaha, paling seru sekali kakak. Adik bayi pun keluarga lalu sajikan kue-kue tradisional khas Sawai para tetangga dan tamu. Salah satunya sudah jelas pasti berbahan sagu. Aktivitas mengelola sagu ini juga sudah jadi kegiatan hari-hari mama-mama di Sawai. Ya, perkatong orang Maluku, sagu jadi makanan alternatif utama pengganti nasi. Sagu yang dapat jumur 2 hari akan bisa awet sampai 2 tahun. Akan pun kunci dikasih panas tungku sa. Akan pun tungku namanya forno. Kalau mama-mama bilang forno ini akan berasal dari bahasa Portugis, ya artinya oven toh. Kalau akang suka ras, berarti beres sudah. Di Sawai, sagu sendiri paling banyak dapat kalau di sungai. Biasanya, bapak-bapak yang potong sagu di sekitar Sungai Salawai naik kapal itu 1 jam. Sungai Salawai juga orang bilang sebagai lumbung sagunya Pulau Seram. Begini sudah kalau bikin sagu. Batang sagu dapat parut, lalu disaring.
Bapak su berapa lama ini kalau jadi tukang pukul sagu? Su 2 bulan lebih. Iya, itu biasa turun temurun ya, Bapak punya orang Iya. tua lah. Dari orang tua. Yang unik setiap kali bikin sagu, ya ini juga kakak. Akang pengulat sagu, hehe. Biasa muncul di batang-batang yang tumbang lama. Ya, kalau perkatong orang Maluku, ulat sagu ini juga bisa dimakan. Tenang saja kakak. Bapak ini biasa kalau cari ulat sagu itu harus cari di batang pohon sagu yang bagaimana? Itu batang pohon sagu yang sudah ditebang 1 bulan. Lamanya 1 bulan dulu supaya membusuk dulu baru bisa dapat ulat sagu. Oh, jadi akang mesti di batang sagu. Gali, tapi sebenarnya akang enak. Belum lagi beta cari tahu informasi tentang ulat sagu nih, akan pun nutrisi dan protein paling bagus per ketong pun pencernaan. Ale harus coba toh. Kalau par beta, ini saja su paling suka sudah, ikan kuah kuning. Akang pun kenikmatan ikan kuah kuning tuh katong su kenal sejak katong pun zaman nenek moyang. Makanan ini nih, dulu biasa disajikan untuk makanan petinggi para tentara Belanda. Sekarang, mama-mama biasa masak akang kalau ada tamu atau katong pun makanan hari-hari. Su pasti akang pun kekuatan cita rasa ini akang pun asal dari campuran bumbu yang kaya rempah. Kita makan, ayo. Sedap. Semuanya pada makan. Jadi ingat, kalau beta pun kampung halaman kaya cerita, kaya cita rasa Nusantara. Rumah selalu jadi tanpa perkatong balik. Baku tukar cerita, mengukir rasa, sama kayak Nusaina, Pulau Ibu. Pulau indah kayak cerita. Dari puncak Bukit Bendera ini, beta bangga. Bangga bahwa Maluku bagian dari Indonesia bagus.